نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang tak terhingga yang selalu datang di dalam kehidupan kita. Bahkan jika satu detik saja Allah tidak melihat kita atau rahmat Allah luput dari kehidupan kita, maka sungguh manusia tidak berdaya. Oleh karena itu hadirin berbahagia, Nabi SAW mengajarkan kita satu doa yang doa ini dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Bahkan doa ini oleh para ulama dimasukkan ke dalam doa atau azkar as-sabah wal masa. Artinya zikir yang dibaca setiap pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Zat yang maha hidup dan yang maha mengatur alam semesta, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusan duniaku. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan urusanku kepadaku ya Allah, meskipun satu detik saja. Tarfata ain artinya sekedip mata saja. Manusia tidak mampu apabila lepas daripada kontrol Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, izinkan khatib menyampaikan beberapa pesan pada khutbah di hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pesan-pesan singkat ini bisa memberikan manfaat pada kita semua, bisa menginspirasi kehidupan kita semua. Dan berbahagia, diceritakan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, ada seorang badui datang menjumpai Nabi SAW. Ja'al a'rabiyyu ila Nabi SAW. Seorang badui datang menjumpai Nabi SAW. Kemudian badui ini mengatakan, fa'amana bihi wattaba'ahu, thumma qala uhajiru ma'ak. Badui ini dia mengatakan ingin beriman, ingin berislam di depan Nabi SAW.
dan ingin berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun memberikan beberapa wasiat kepada Badui ini. Kemudian ketika perang Khaybar terjadi, ternyata Badui ini menjadi bagian daripada pasukan Islam di Khaybar. Hadirin berbahagia, pada hari-hari pertama perang Khaybar, umat Islam atau pasukan Islam mendominasi peperangan ketika itu, sampai mendapatkan beberapa ghanimah atau banyak sekali mendapatkan ghanimah, yang kemudian ghanimah itu dibagikan kepada para sahabat-sahabat yang ikut pada perang tersebut. Kemudian tidak ketinggalan, Badui ini pun mendapatkan bagian dari ghanimah daripada perang Khaybar tersebut. Kemudian ketika para sahabat mengantarkan atau memberikan ghanimah kepada Badui tersebut, lalu dia mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini, kata Badui itu. Kemudian para sahabat mengatakan, "Hadza qismun." Ini bagianmu, qassamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lak. Ini bagianmu yang telah dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan juga Anda mendapatkannya. Hadirin berbahagia, kemudian Badui ini beserta ghanimah yang diberikan oleh para sahabat, yang dibagikan kepadanya pada hari itu, dia menjumpai Nabi, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadahu faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadha? Qala qassamtuhu laka. Kemudian dia bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini apa ini? Apa yang engkau bagikan kepadaku ini?" Kemudian Badui ini mengatakan, Nabi mengatakan, "Wahai fulan, ini adalah bagianmu dan juga bagian yang telah saya bagikan kepada para sahabat yang ikut dalam perang Khaybar pada hari ini." Kemudian Badui ini mengatakan, "Qala ma 'ala hadza ittaba'tuka." Wahai Rasulullah, saya mengikuti agama ini bukan karena ghanimah ini, katanya. Ittaba'tuka laisa li ajali hadza. Aku mengikuti agama ini bukan untuk mendapatkan harta, bukan karena harta. Walakinni ittaba'tuka ala an urmi hauna. Badui ini mengatakan, aku mengikutimu wahai Rasulullah supaya an urmi hauna, katanya. Urmi itu ada satu panah yang tertancap di leherku, katanya. Dia katakan begitu. Dia tunjukkan lehernya. Aku mengikutimu wahai Rasulullah an urmi hauna. Ada anak panah yang tertancap di leherku, kemudian aku syahid, fa adkhulu al-jannah. Kemudian setelah itu aku masuk surga. Dan berbahagia mendengar ucapan Badui ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In tasduqillaha yasduquk." Jika perkataan apa yang kamu ucapkan tadi, kamu yakin dengan Allah, yakin. Jadi ucapan yang diucapkan oleh Badui itu bukan sekedar ucapan yang tidak punya makna. In tasduqillaha yasduquk, kata Nabi.
Jika engkau meyakini perkataanmu itu diijabah, didengar oleh Allah, yasduquk, maka Allah pun membenarkan terhadap ucapanmu. Hadirin berbahagia, falabithu qalilan, tidak lama kemudian, thumma nahadu fi qitalil adu, fa'adha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal qad asaba as-sahm haitsu asyara. Setelah perang itu berlanjut, kemudian para sahabat menggotong seorang yang telah syahid, kemudian dibawa di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat atau orang yang syahid yang dibawa di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertancap anak panah tepat di lehernya. Kemudian setelah melihat ada seorang yang syahid persis seperti badui yang beberapa waktu pernah menyampaikan pada Nabi, ingin ada anak panah yang tertancap di lehernya. Kemudian Nabi mengatakan, huwa. Apakah orang ini yang datang beberapa waktu yang lalu kepadaku, dia ingin ada anak panah yang tertancap di lehernya? Kemudian para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah, ini adalah badui yang pernah mengatakan dia ingin syahid dengan tertancap panah di lehernya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkafani badui tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan lagi, seperti yang dia sampaikan pada badui tersebut. Intasduqillaha yasduquk. Artinya setiap perkataan, apabila perkataan itu datang dari hati nurani dengan sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa yang dia ucapkan, maka Allah akan merealisasi apa yang dia ucapkan tersebut. Hadirin berbahagia, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan oleh ulama hadis dikatakan ini hadis sahih. Ada beberapa pelajaran yang barangkali bisa kita ambil dari kisah singkat seorang badui yang tidak begitu memahami Islam, yang tidak begitu lama menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada Nabi dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Dia mengatakan ingin beriman kepada Nabi, kemudian dia Islam bukan karena harta, bukan karena ghanimah. Dia Islam hanya untuk supaya dia meninggal di dalam Islam dan kemudian dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, di dalam agama kita satu perkataan itu tentunya harus dibarengi dengan niat. Karena niat di dalam Islam itu bisa saja dihitung sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum seseorang itu bisa atau dapat melaksanakan apa yang dia niatkan. Jika yang dia niatkan itulah sebuah kebaikan, itu dicatat sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita, kadangkala banyak di antara kita yang mengucapkan satu kata itu tanpa makna. Mengucapkan satu kata tidak sampai ke dalam hatinya. Contoh misalnya, jika ada seseorang yang ditanya oleh orang lain misalnya, kalau kita melihat ada satu orang yang secara syarat-syarat untuk dia wajib haji itu sudah ada. Kemudian ketika ditanya oleh orang lain misalnya, kapan Anda haji? Kemudian dia dengan entengnya menjawab seperti ini, insya Allah tahun depan katanya. Kita akan haji tahun depan insya Allah, akan daftar haji plus misalnya. Nah, perkataan yang dia ucapkan atau jawaban yang dia berikan kepada sahabatnya misalnya, ini tidak masuk ke dalam hatinya. Karena itu sampai mati orang ini tidak akan mampu berhaji, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena perkataan
yang dia ucapkan itu tidak sampai ke dalam hatinya, sehingga dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun tidak membenarkan apa yang dia ucapkan. Contoh lain misalnya, hadirin berbahagia, kadang-kala di tengah-tengah masyarakat kita ada seorang politisi misalnya, sebelum dia menjabat jabatan tertentu misalnya, dia berjanji macam-macam kepada masyarakat. Nah, apabila janji itu tidak sampai kepada dalam hatinya, hanya sekedar ngomong manis di depan masyarakat misalnya, dan dia tidak, seolah memang dia tidak akan melakukannya misalnya, itu sama dengan dia tidak meyakini bahwa Allah akan menolong dia. Sehingga ketika kata-kata yang dia keluarkan itu tidak sampai ke dalam hatinya, dan Allah pun tidak menganggap apa yang dia ucapkan, sehingga ketika dia jadi suatu hari nanti tidak mampu merealisasikan apa yang pernah dia ucapkan. Kata Nabi SAW kepada badui tersebut misalnya, in tasduqillaha yasduquk. Berbeda dengan badui tadi. Badui tadi itu ketika dia ucapkan ingin tertancap panah di lehernya misalnya, dia tidak butuh waktu berhari-hari, tidak butuh waktu berminggu-minggu, tidak butuh waktu berbulan-bulan, tetapi dalam hari itu juga, di hari itu juga Allah menjawab permintaannya, Allah menjawab keinginannya. Ketika dia sampaikan di depan Nabi itu bukan kata-kata yang tidak ada makna, tapi kata-kata yang dia ucapkan di depan Nabi SAW itu penuh harap dan penuh keyakinan bahwa yang dia ucapkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena datang dari hatinya, dia pun yakin betul bahwa Allah akan menjawab keinginannya. Berbeda dengan orang yang banyak bicara, cerita macam-macam, tapi tidak sampai di dalam hatinya. Hanya kata-kata di mulut saja, dan kata-kata itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun tidak akan membantu, tidak akan memberikan kemudahan kepada orang ini untuk merealisasikan apa yang pernah dia ucapkan. Sehingga begitu waktu berlalu, nggak ada apa-apa. Apa yang pernah janji, yang pernah dia sampaikan, yang pernah dia ucapkan di depan masyarakat misalnya, tidak terrealisasi. Kenapa demikian? Karena apa yang dia ucapkan itu tidak sampai ke dalam hatinya. Makanya hadirin berbahagia, apa yang kita ucapkan, apakah itu janji, apakah itu doa, maka hendaknya selalu terikat, selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika perkataan, doa atau apapun permintaan yang dimintakan oleh seorang hamba, jika hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan membenarkan dia itu benar mintanya. Maka Allah akan membantu. Karena kalau Allah bantu, sesulit apapun itu akan jadi. Tetapi kalau Allah tidak bantu, apapun kemudahan yang ada di tangan kita, apapun jabatan sebesar apapun, kewenangan yang diberikan kepada kita, itu nggak jadi. Kenapa? Karena tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan kisah singkat ini kita dapat mengambil manfaat dari kisah yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan setiap perkataan kita, setiap doa kita, apapun yang kita minta, apapun yang kita janji dengan siapapun, maka hendaknya ditaukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah jika semua perkataan yang kita ucapkan itu tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendengarkan, dan pada akhirnya Allah akan menolong, Allah akan membantu kita untuk merealisasikan apa yang pernah kita ucapkan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.